Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semuanya saja yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru Madrasah Manusato Limpung. Untuk kali ini dalam rangka Matsama masa ta'aruf siswa madrasah. Pada kali ini materinya adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Sebelum saya sampaikan materi ini, baiklah saya perkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Abdul Manaf SAG. Di keseharian saya di Manusato Limpung adalah mengajar mata pelajaran Al-Quran, Hadis, dan Fikih. Ya. Kemudian dalam acara Matsama ini akan saya sampaikan materi, dan ini hanya sebagian saja, tidak saya sampaikan semuanya. Nanti apabila ingin memperdalam dan memperluas lagi tentang materi ini, nanti akan saya kirim lewat WA ataupun yang lainnya. Terima kasih sebelumnya. Untuk materi kali ini adalah yang berkaitan dengan moderasi beragama Islam. Tentunya kalau kita mengingat-ingat tentang moderasi ataupun materi ini, pikiran kita jauh ke depan, yaitu yang jelas untuk mengetahui moderasi beragama ini, kita juga harus tahu tentang agama-agama yang di Indonesia, karena ini nanti akan berkaitan dengan satu, yaitu masalah yang berkaitan dengan toleransi, adil, dan lain sebagainya. Sehingga kita dalam mempelajari tentang moderasi beragama khususnya di Indonesia, karena di Indonesia itu banyak sekali agama-agama yang diakui, ya mohon maaf, ada tanda kutipnya, diakui, bukan disahkan menurut syariat. Yaitu di Indonesia ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga dalam memaknai atau mengartikan moderasi beragama Islam, kita harus tahu tentang agama-agama itu sendiri, agar kita tidak ekstrim nantinya mempelajari atau mengetahui tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Stressingnya yaitu pada ayat lakum dinukum waliyadin, agamamu dan agamaku, kata Rasul. Maka fenomena sekarang itu jangan kemudian kita harus bisa ada informasi ada informasi yang seperti ini harus kita telan mentah-mentah, sehingga dalam pemaknaan agama itu nanti kita salah. Ada fenomena di luar sana, ada yang memaknai atau menamai atau mengartikan bahwa tidak ada yang namanya itu surat Al-Kafirun, itu salah. Kemudian ada yang mengatakan surat non-muslim. Ini harus tahu, tidak ada yang namanya itu surat non-muslim. Hanya saja kita untuk menghormati agama-agama lain dalam arti toleransi dengan agama lain selain agama Islam, ya, maka kita mengartikan agama-agama itu bukan seperti kafir atau apa, tapi tetap non-muslim, ya, selain agama Islam. Maka kita menamai mereka-mereka yang bukan agama Islam adalah non-muslim, sehingga kita tidak ekstrim terhadap agama-agama lain, ya, karena mempunyai dasar sendiri-sendiri, ya. Makanya kita sebagai orang Islam jangan sampai lupa untuk memanai surat Al-Kafirun ini, karena ini ada dasar toleransi, ya.
Kemudian dalam ayat lain ada diterangkan su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sehingga ketika kita memaknai su'uba wa qabaila lita'arafu, ini tidak ada perbedaan apa-apa antara agama satu dan agama yang lain. Sehingga kita harus saling menghormati karena su'uban, ya, wa qabaila, ya, bersuku-suku dan kabilah-kabilah. Nah, ini apalagi di Indonesia, ya, banyak sekali suku, ya, bermacam suku, adat istiadat. Nah, ini maka dalam mengartikan toleransi ini, ya, jangan hanya kita menghormati agama lain toh, tapi menghargai, ya, bukan hanya menghormati tapi menghargai, karena di situ ada budaya, kemudian ada karakter. Maka antara kita harus seimbang, ya, contohnya ilmu dan amal. Setelah kita mempunyai ilmu maka harus diamalkan. Kemudian ibadah dengan sosial. Nah, maka kalau dalam agama Islam itu ada fikih ibadah. Nah, ini kan juga diterangkan dalam Al-Quran. Sehingga apa? Kita dengan orang lain itu, ya, harus seimbang, ya. Maka kalau dalam ayat Al-Quran itu kan kita juga memikirkan dunia, juga memikirkan akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kaitannya dengan kehidupan kita di dunia ini. Makanya dengan adanya materi moderasi beragama ini, ya, ini kita harus adil, kita harus tawasud, kita di tengah-tengah, ya. Artinya apa? Agar kita itu tidak menyalahkan, kemudian berbuat ekstrim. Agama kamu salah, yang benar adalah agama saya. Itu tidak boleh. Apalagi di Indonesia itu tadi saya sampaikan ada beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia, ya. Sehingga kalau sudah diakui oleh negara Indonesia, maka kita harus menghormati, ya, yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga kita memaknai moderasi ini tidak sepotong-potong. Memaknai modernisasi ini harus kafah, menyeluruh, ya. Sehingga kehidupan kita di dunia ini, khususnya di Indonesia itu, kita akan berdamai dengan agama-agama yang lain. Ini karena stressingnya moderasi ini saya ambil materi untuk toleransi yang lebih banyak, ya. Kemudian berkaitan dengan toleransi itu kalau saya sampaikan itu banyak sekali. Ini hanya inti-intinya saja. Nanti ini materi akan saya share agar bisa memahaminya semuanya tentang moderasi ini. Karena waktu yang tidak bisa kompromi dengan ini, karena saya juga pemateri ini juga dijatah waktunya, sehingga tidak bisa menerangkan secara menyeluruh, secara kafah tentang moderasi ini. Ini saya sampaikan tadi, yaitu tentang toleransi. Karena apa? Toleransi itu penting, apalagi fenomena sekarang ini, ya. Karena banyak sekali di Indonesia terjadi malapetaka, terjadi huru-hara karena benturan-benturan antara agama satu dan agama yang lain. Bahkan di agama Islam sendiri itu juga dibentur-benturkan, ya. Sekarang banyak sekali di Indonesia ini. Maka untuk mensikapi seperti itu, kita harus tahu apa itu arti moderasi, arti toleransi. Bahkan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu. Contohnya tadi saya sampaikan itu di ayat Al-Kafirun, ya. Kemudian di hadis-hadis lainnya tentang adanya bahwa kita harus seimbang, kita harus di tengah-tengah, kita harus tawasud, kita harus adil, ya. Apalagi tentang toleransi atau moderasi tentang agama, khususnya di Indonesia, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih sekali lagi. Ini hanya saya sampaikan sedikit tentang materi ini karena memang waktu yang sudah ditentukan oleh panitia Matsama ini untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan moderasi. Terima kasih. Akhirul kalam.
billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal.